Tapi manggung terakhir itu di mana? Manggung terakhir itu di desa. Setelah saya pakai, saya beri arti supaya tidak hanya sekedar jedar-jedar tok apa sih, saya kasih arti. Kalau untuk di zaman sekarang baru mau belajar dalang, tantangan utamanya malah Desa Sawangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 Mei 1937, di tengah seni budaya wayang kulit lahirlah sosok yang kelak menjadi maestro besar dunia pedalangan gagrak Banyumas, yaitu Ki Sugino Siswocarito. Beliau adalah putra dari pasangan Bapak Siswo Miharjo dan Ibu Dasirah. Sejak masa mudanya beliau sudah mulai belajar mendalang, dan disinilah lahir seni pedalangan gagrak Banyumas. Yang semua dinanggung yakni gaya yang lugu, jenaka, merakyat namun penuh filosofi kehidupan atau sering disebut gaya ginoan. Ini juga 10 garing digawa dening wis semacam wujud buta. Ini mboten dibanget ora aja kuwatir. Dengan suara khas dan logat ngapak yang menghibur, Ki Sugino menghadirkan wayang kulit bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan bagi masyarakat. Disinilah beliau dikenal kreatif sebagai pencipta lakon sarangan, serta mengubah gending-gending menjadi khas gaya Banyumasan, menjadikan kesenian tradisi ini tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi. Beliau dulu menempati sebuah hunian yang bermukim di Desa Notok, Kecamatan Patikraja, Banyumas, yang kini ditempati salah satu cucu beliau, yaitu Ki Kanjeng Raden Tumenggung Yakut, atau dalang muda yang sudah mendapat julukan Dalang Jeder. Setelah puluhan tahun mengabdi untuk budaya dan kesenian Jawa, khususnya di bidang pedalangan, sang maestro berpulang pada 20 Januari 2013 dalam usia 76 tahun. Beliau dimakamkan di sebuah area pemakaman umum di daerah Sawangan, Kecamatan Cilongok. Di bekas rumah sederhana beliau ini kini dimanfaatkan menjadi sanggar seni Suryaganta dalam asuhan Ki Dalang Yakut atau Dalang Jeder. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya, salam budaya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai dengan request daripada penonton, yang kemarin request itu ada yang ingin sekali mengulik tentang sejarah Mbah Gino almarhum maestro dalang Banyumas. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol kali informasi dari almarhum Ki Sugino Siswocarito ini dari cucunya gimana? Ya, cucunya ini dalang juga, penerusnya Mbah Gino, Mas Yakut Habib. nama dalane Yakut Jeder. Oke, Dalang Jeder. Nah, Ki Yakut. Nah, ini kita kesini, sowan kesini ingin menanyakan sejarah daripada Mbah Gino itu seperti apa. Monggo Mas Yakut. Lebih spesifiknya, lebih khususnya sejarah yang mana yang ditanyakan? Dari pertama kali jadi dalang, mungkin sampai beliau itu meninggal tutup usia, itu seperti apa? Kalau beliau itu kan sebenarnya Simbah bukan turunan dalang. Simbah itu bukan turunan dalang, bukan buyut
Agung itu malah penatus dulunya. Beliau lahir itu di Bobosan, Purwokerto, terus hidup di Sawangan sampai menikah yang pertama kali itu masih di Kedung Wuluh namanya, ya dekat-dekat Noto. Setelah berkarir masa kejayaan mendalam itu baru pindah ke Desa Noto, Kecamatan Batu. Beliau mendalang dari usia belasan tahun, Pak. Tapi memang dari kecil beliau semua kesenian beliau suka menggeluti. Zaman ketoprak beliau juga ketoprakan. Nah, dulu itu kan ada namanya tunil, kan tahu ya? Ya, tunil main tunil. Terus kayak nopo kembang mocopat. Dulu kan belum langsung dalang. Ketika ada wayang ikut dalang, guru-gurunya itu kan nggak langsung dalang. Ya nabu, ya berasmara. Terus beliau berguru kepada guru-gurunya, diantaranya ada Mbah Yono Bangsa, terus ada Mbah Bongkot, namanya itu dalang sepuh. Ada ya banyaklah guru beliau yang akhirnya dari beberapa guru-guru ini, berapa gaya dari guru-guru beliau kumpulkan menjadi satu gaya yang akhirnya disebut gaya Ginowan. Jadi beliau itu kan mungkin dari guru-gurunya dulu itu Gagrag Banyumasan, tapi setelah beliau rubah, beliau campur adukan, beliau kumpulkan beberapa gaya-gaya itu, akhirnya muncul gaya Ginowan. Jadi sebenarnya gaya Ginowan itu ya bukan murni Gagrag Banyumasan, dari berbagai macam gaya yang beliau ambil. Malah kalau yang dari zaman sudah rekaman radio itu, kaset kita itu sudah kecampur solo juga. Ya sulungane, ya iringane, wayang itu kan sudah solo. Kebanyakan malah solo. Yang masih dipertahankan sulung ciri khas yang sendon-sendon itu yang Banyumasan. Tapi kayak ada apa itu, ada solo itu. Nah, di kaset kita kan udah banyak yang solo. Sampah, serpek, ayak itu iringannya juga sudah solo semua. Jadi makanya ya mungkin di konten ini juga sedikit memberi pencerahan kepada orang yang selama ini mungkin menjadi fansnya Pak Gino, fanatik juga, biar tahu juga bahwa gagragnya Pak Gino itu bukan murni Banyumasan, tapi sudah gaya Ginowan yang dicampur dari beberapa macam gaya oleh beliau. Lebih marem siaroh tahunnya almarhum, lebih marem lagi beliau kondur itu kan tahun 2013. Beliau kondur tahun 2013 bulan Januari, waktu itu usia sekitar antara 77-78 tahun. Tapi itu sesuai KTP, Mas. Sesuai KTP. Katanya lahirnya sebelum yang tertera di KTP. Cuma kan orang zaman dulu kadang pencatatan sipilnya ini bukan pas kadang-kadang. Kalau dari informasi dari mbah-mbah yang lain sih, pada saat meninggal itu kemungkinan malah sudah kepala dua ya. Kemungkinan masih kemungkinan gerak nopo. Beliau itu gerak sepuh, karena sudah sepuh kan wajar ketika banyak yang dirasa dokternya komplikasi beberapa organ tubuh itu kan sudah menurun, akhirnya komplikasi. Terus
di Jalaran kok. Tapi manggung terakhir itu di mana? Manggung terakhir itu di desa, kecamatannya Sukaraja, desanya itu Banjarsari Wetan kalau nggak salah. Itu saja hanya setengah malam. Terus yang menyelesaikan Bilala waktu itu saya yang terakhir setengah malam. Yang menyelesaikan kalau nggak salah saya sama Pak Sikin, ada Pak Sikin yang kelas terakhir. Cinyaman di Ketimpan Cilacap. Itu yang terakhir. Setelah pagelaran malam itu beliau langsung ke rumah sakit. Dari rumah sakit ke rumah sakit, pertama di rumah sakit Purwokerto, habis itu di rumah sakit Banyumas RSUD, habis itu ke rumah sakit Jogja, rumah sakit Anur, setelah itu ke rumah sakit Panti Rapih Jogja, sampai kondurnya di rumah sakit Panti Rapih Jogja. Bethesda cuma berapa jam sampai Panti Rapih. Saya di Panti Rapih di bulan Januari 2013. Kalau nggak salah itu tanggal 7 Januari kalau nggak salah. 7 saya tadi, 7 atau 13 Januari saya lupa. Kayaknya 7 Januari. Saya ingat tanggal 7 Januari itu kalau nggak salah bareng sama dulu waktu saya sunat. Dulu waktu saya sunat juga kalau nggak salah tanggal 7 Januari. Nanti bisa dicek lagi di Makom itu kan ada tertera di situ. Jangan lupa itu kayak 7 Januari 2013. Nah, ini ketika Mas Yakut ini pertama kali jadi dalang, ceritanya itu gimana? Nah, kalau saya sih karena memang dari kecil dari kakak mbah ya. Saya kan dari umur 2 tahun itu sudah ikut mbah. Ibaratnya umi saya hanya melahirkan, habis itu diminta sama mbah wis ki terusna jalan gitu, seperti itu. Nah, terus lahir juga Mas Gandik, kakak sepupu itu juga kayak penerus nandalan. Jadi saya sama Mas Gandik dari kecil sudah di panggung. Cuma memang duluan saya karena lahirnya duluan saya dulu nanti. Dari usia 2 tahun lah sampai Bantino meninggal itu saya terus gerakan. Nah, otomatis kan karena memang dari Simbah itu sudah nawaitunya juga ingin dipelajari dalang, otomatis saya bisa mendalang minimal menirukan Bagino pada saat itu. Tapi setelah saya bisa belajar sendiri keluar kan dari ya seperti Bagino lah, dari gaya mana saya ambil jadi pagelaran yang jeder sekarang. Nah ini kan jenengan ini kan disebut juluki dalang jeder. Itu ada ceritanya nggak? Kenapa dinamakan dalang jeder? Tahun 2014 saya ikut lomba tingkat nasional dalang muda tingkat nasional di Jakarta. Alhamdulillah dapat juara 2 se-Indonesia. Nah, setelah itu dari penonton, dari penggemar yang awalnya penggemarnya Bagino terus jadi penggemar kami gitu, terus atau dari penggemar yang baru-baru itu spontan Mas. Alhamdulillah dalam jemukir teman ya, jeder teman ya, bisa langsung oleh juara nasional. Awalnya dari situ. Jadi jeder itu kan maksudnya bagi para penggemar pada saat itu meledak lah, jeder langsung mumbul gitu. Nah akhirnya saya pakai nama jeder itu, saya pakai itu mulai dari kedua. Setelah saya pakai, saya beri arti supaya tidak hanya sekedar jeder-jeder tok apa sih, saya kasih arti
Jedar itu jelajah daerah rakyat singkatannya. Singkatannya seperti itu. Singkatan jedar kepanjangannya jelajah daerah rakyat. Itu ada harapan dan doa di dalamnya, Mas. Mudah-mudahan dengan nama jedar itu saya bisa menjelajahi semua daerah rakyat yang ada di bumi inilah, harapannya semacam itu. Tapi alhamdulillah juga setelah pakai nama jedar itu sudah bisa kemana-mana. Setiap pulau di Indonesia ya hampir semua pulau sudah saya pernah wayangan. Di Kalimantan pernah, di Merauke, di Papua itu pernah. Bahkan alhamdulillah di Eropa juga sudah beberapa negara karena program pemerintah pada setelah memenangkan itu. Alhamdulillah benar-benar ya dipopuler beberapa belajar daerah. Nah, ini kalau menurut jenengan, keunikan dan kelebihan Bagino itu apa yang tidak dimiliki oleh dalang lain? Kelebihan Bagino pada eranya beliau sangat bisa seperti mewakili masyarakat ketika sedang melakonkan tokoh wayang 1, tokoh wayang 2 itu seolah-olah sing nonton itu terwakilkan. Ajen kayak urip pedingan kayak bener kayak bahasanya kan seperti itu kan. Ajen kayak uripku banget. Jadi beliau bisa mewakili perasaan dan keresahan masyarakat yang akhirnya ditresnani oleh masyarakat pada saat itu. Dan qadarullahnya beliau saya kira dalam di Banyumas ini yang pertama rekaman kaset kita ya beliau. Setelah direkam akhirnya semakin unggul, karirnya semakin naik. Kelebihannya itu beliau sangat bisa mewakili masyarakat, akhirnya ditresnani sama masyarakat. Jadi melakonkan bawor ya kayak wong desa banget, melakonkan wayang gareng ya kayak wong ngeyel banget gitu-gitulah. Karakter-karakter tokoh wayang itu naik bahasa ini nih nyukma atau nyukma kayak iya bahasanya ngaten bahasa Banyumas. Nah, untuk kayak jenengan ini kan pasti pertama kali kan dalang yang satu malam full itu kan enggak, cuman yang pertama kali jenengan itu manggung satu malam full itu di mana? Satu malam full, wah saya lupa Pak, tapi yang jelas saya masih SMA. Saya masih SMA antara kelas 3 mungkin ya, kelas 3 itu baru yang satu malam. Kalau dari kecil, dari SD itu ya 15 menit, 30 menit itulah. Wayang maksudnya pendalaman karakter itu kayak Bagino itu kan dulu kan terkenalnya wayang bawor. Nah, kalau misalkan jenengan itu wayang apa? Sebenarnya itu banyak orang nggak tahu bahwa wayang yang paling beliau sukai itu sebenarnya bukan bawor. Yang beliau sukai itu sebenarnya wayang Pisang itu yang paling beliau sukai. Jadi kalau masalah nyukmanya, saya kira di setiap tokoh wayang beliau bisa nyukma luar biasa. Bukan hanya bawor Pisang ini, bahkan melakukan wayang perempuan saja kan bisa kayak perempuan beneran beliau kan, bisa lenje, kornese itu kan kayak membuat teman-teman. Jadi kalau beliau wayang yang disukai sebenarnya bisa gini lah, turun ke saya juga sukanya bisa gini, saya juga sukanya bisa gini ya karena wayang bisa gini itu kan bocah nom tapi bisa merangkasi gawe, itu saya suka dari bisa gini. Nah ini kan kadang di
kalangan masyarakat itu kan sebenarnya mungkin kan wayang itu, menanggap wayang saja itu kan boleh dikatakan harus punya biaya sekian. Nah ini untuk kalian jenengan itu berapa? Maksudnya setiap job nih, ini menurut saya nih, kalau boleh tahu setiap misal kalian jenengan itu masuknya berapa? Ya enteng-entengnya berapa ya? Kalau Jadi setiap dalang itu kan punya harga masing-masing, punya prosedur masing-masing. Kalau saya pribadi, saya ditakoni rega itu buatan pengen apa? Aslinya ditakoni rega orang pengen karena orang mesti orang bukan dewek baik lagi, karena tidak mesti yang namanya harga itu tidak mesti, banyak faktor untuk bisa menentukan harga. Banyak sekali faktor. Kalau di Banyumas, Raya, lokalan itu juga pasti berbeda sama di luar Banyumas. Burung maning nek sing nanggap kenal misalnya apa sedulur, apa kanca perak, apa kerabat, apa langganan itu beda lagi. Sing nanggap pemerintah, instansi itu beda lagi. Jadi memang harga itu tidak bisa dipatok secara pasti. Cuma gambarannya kalau saya pribadi ya untuk saat ini sekitar 50 kalau di lokal sini. Nah, misalkan ada teman-teman yang ya namanya saya ingin anggap dengan minta pasti ke sini, kalau misalnya nggak ke sini nanti hubunginya bisa lewat papel, Ada nanti dicatat di admin lah ya. admin. Kalau mau nanggap saya nanti ada admin saya, kalau mau nanggap Mas Gandhi ada juga, boleh saya kasih juga nanti sekalian di bawah. Sama-sama kami berusaha meneruskan perjuangannya almarhumlah. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang ingin menjadi dalang. Sebenarnya tantangan apa yang ingin menjadi seorang dalang itu melalui prosedur yang bagaimana dulu, apa belajar suara atau belajar sambutan atau gimana? Itu tergantung zamannya Pak. Kalau menurut saya tergantung zamannya. Kalau untuk di zaman sekarang baru mau belajar dalang, tantangan utamanya malah perkembangan zaman. Menurut saya tantangan paling utama itu perkembangan zaman. Kalau untuk saat ini ya, mungkin beda lagi di zamannya bagi tantangan utama menjadi seorang dalang ya materi pedalangan, suluk, gedok, kerak, terus lakon harus menguasai, terus gending harus ngerti, terus antawacana belum wayang itu juga harus lancar, teknis lah. Kalau pada zamannya Mbah Dino itu tantangan utama teknis dulu, menguasai teknis, terus nanti biar sampai ke sana. Tapi kalau sekarang lebih berat lagi, teknis sudah menguasai belum tentu punya kesempatan untuk pentas karena perkembangan zaman yang akhirnya diakui atau tidak kan menanggap wayang merosot sekali. Dari dekade ke dekade itu merosot menanggap wayang. Nah, PR dalam sekarang adalah bagaimana animo, kemauan terhadap menanggap wayang itu naik lagi. Gimana caranya? Itu PR besarnya di sini. Oke, ini sekedar tambahan. Kalau sekarang Monggo diunjuk lho. nggih. Untuk tantangan sekarang kan kadang-kadang persepsi di masyarakat lah ya. Itu kan kalau dulu Mbak Gino kan ketika rekaman di kaset nih ya, itu kan nggak ada adegan limbung sawit kan nggih. Iya. Ya. Nah, kalau sekarang kan ada. Nah, itu kan asumsi masyarakat itu kan dalam wetan. Nah, itu sebenarnya nyugun klarifikasi lah.
untuk di masyarakat itu ya seperti apa? Ini Mas, yang tadi saya bilang ya, yang tadi saya bilang karena setiap perkembangan zaman itu kan tantangannya berbeda. Jadi sekarang kita bicara seorang dalang harus memakai pakem yang mana itu tidak bisa. Karena setiap dalang menghadapi tantangan zaman yang harus kita tidak bisa idealis. Kalau kita idealis, kegerus sama zaman, tidak akan terjadi generasi-generasi berikutnya yang akan melestarikan. Kalau hanya yang suka terhadap wayang, itu saya kira masih banyak Mas, generasi sekarang. Tapi yang gelem nanggap, itu yang susah sekali. Kalau kemauannya tidak dituruti itu susah sekali. Makanya sekarang banyak dalang yang lebih menuruti kemauan penanggap, bukan kemauan penonton. Karena yang sedang lagi di masa krisis itu penanggap Mas. Anggar pun melu kekarepane penonton karo penggemar kan belum tentu nanggap. Kan gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya, memang sekarang banyak dalang yang bukan mengesampingkan atau tidak mendengarkan masukan dari penggemar dan penonton, tapi yang dihadapi ini krisis penanggap Mas. Krisis penanggap. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan penanggap, tapi juga tetap tidak meninggalkan kemauan penonton atau penggemar. Itu tantangan terbesar. Khusus pada Limbuk Cami, ya yang tadi saya matur, Mbah Gino sendiri dalam Kawakan sudah memakai itu dari zaman rekaman. Beliau sudah memasukkan iringan wetan, sulukan wetan, sudah terjadi rekaman walaupun Limbuk Cami belum masuk di rekaman. Setelah rekaman kita turun kan terus ke VCD, DVD dan sebagainya. Beliau sudah Limbuk Cami. Kalau yang di VCD, DVD beliau sudah Limbuk Cami. Dari wetan sudah masuk lagi. Jadi memang terus berkembang Mas. Dan itu terjadi di setiap daerah, bukan hanya di Banyumas. Di Solo pun terjadi perkembangan, di Jogja pun terjadi perkembangan, di Jawa Timur terjadi perkembangan, di Jawa Barat terjadi perkembangan. Semua akan terjadi perkembangan. Nek bahasane almarhum Bang Mantep itu nut zaman kelak. Karena kalau kita menantang zaman, ya siap-siap selesai. Siap-siap selesai kalau menantang zaman. Kadang-kadang kalau kita nggak mengikuti zaman itu kan apa ya? Ya dalam ketinggalan zaman alias ya kadang-kadang saya punya akhirnya dari apa aja. Jadi betul. Dan kadang kita secara idealis bukan hanya ingin melestarikan sebagaimana tinggalan-tinggalan yang sudah ada, tapi kan ingin mengembangkan juga agar diminati oleh generasi-generasi berikutnya. Itu yang terkadang bagi orang-orang yang nuwun sewu sangat mohon maaf terlalu kolot, terlalu idealis, dianggap merusak, dianggap apa. Padahal tujuan kita nggak ada yang merusak. Mau kita pelaku Mas, masa pelaku mau merusak? Penggemar sih malah belum tentu pelaku. Kalau kita pelaku loh, masa mau merusak? Tapi mengembangkan, karena tantangan kita setiap zaman itu beda bulan, tantangannya beda, apa maning beda tahun, apa maning kok beda windu, bos beda maning tantangannya, apa maning kok beda dekade per 10 tahun, wis benten maning tantangannya. Nah, ini terakhir pesan yang jenengan kepada para pecinta seni supaya gimana, maksudnya gimana, apa sih trik dan tipnya gimana supaya seni wayang itu jangan sampai hilang. Yang pertama, baik untuk pelaku, penggemar. Yang pertama adalah tolong merubah mindset, merubah pola pikir. Jangan terlalu idealis, jangan terlalu fanatik. Kembali lagi seperti yang kita bicarakan tadi, ayolah melaku menurut zaman. Sing penting, ini lagi bahasa Jawa ini.
sing penting pantes manggun terus ngomong boten terlalu melenceng saking adab lawannya normal. Mohon maaf, yang saya bicarakan adab bukan pakem, karena kalau pakem itu bisa berubah terus. Jenenge pakem zaman dulu saja yang buat manusia pada saat itu. Beda zaman maning, anak menungsa maning gawe pakem. Jadi di setiap zaman itu diperbolehkan pakem baru selama diterima oleh masyarakat dan semacamnya. Jadi yang perlu dijaga adalah satu, kepantasan, kedua, nilai-nilai dari pembelajaran pagelaran wayang tersebut. Yang ketiga adalah adab. Adabnya harus jangan hilang. Apalagi kita sebagai orang Jawa, adab, trapsila, sopan santun budaya Jawa itu kan terus itu perlu kita jaga terus juga. Yang berikutnya, satu, jangan idealis, dua, jangan fanatik. Yang ketiga itu mau mengeksplor diri. Ini khususnya untuk para pelaku, ya dalangnya, ya sendirinya, ya gayanya, mau mengeksplor diri dalam arti mencuk awak dan terus belajar. Kalau kita sudah tidak mau belajar, satu yang perlu dihindari, jangan cepat merasa puas. Kalau kita sudah cepat merasa puas, akhirnya kita malas belajar. Kalau kita malas belajar, otomatis kita akan ketinggalan. Apalagi kok untuk menghadapi tantangan zaman, kalau kancane bisa kayak gini. Jadi yang terakhir itu, ayo tetap semangat untuk memecut diri, supaya terus belajar, supaya terus menambah ilmu, menambah wawasan, agar kita bisa terus mengembangkan, melestarikan dan mengurusi pagelaran wayang ini dengan akhirnya diminati oleh generasi-generasi terus ini ke depan. Itu Mas Emos. Oke, niki Mas Yakut, terima kasih saya sudah diizinkan soal ke sini, juga sudah diberi informasi masalah Bagino seperti apa. Nah, pokoknya yang penting semangat untuk kita nguri. Ya, monggo jenengan juga kalau Nah, oke teman-teman, demikianlah tadi penjelasan dari Mas Yakut selaku cucu juga penerus beliau. Nah, bagi teman-teman ya mohonlah doanya, mohon riadohnya jenengan mugi-mugi almarhum Mbah Gino ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, meski beliau telah tiada, suara merdu dan petuahnya tetap hidup dalam setiap sabetan wayang dan alunan gamelan Banyumas. Ki Sugino Siswo Carito tetap dalang sejati, guru kehidupan dan penjaga jiwa budaya wayang gagrag Banyumas. Kini yang menjaga gagrag Ginoan diteruskan oleh cucu beliau, yaitu Ki Yakut yang kerap dijuluki Dalang Jeder dan Dalang Gandik yang dijuluki Dalang Jebret. Dari kedua cucu beliau inilah gagrag Ginoan tetap lestari hingga kini dan sampai kelak, sampai di masa depan. Nah, oke teman-teman, demikianlah tadi perjumpaan kita di channel Yulis Winarso Official. Kita ada Karena Budaya, menggali informasi tentang khasanah wawasan budaya Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanggap, yang ingin nyunati mantu jadi manten, nah, nanti bisa hubungi admin Jedermania apa nih? ya bisa nanti admin Jeder saya tulis, adminnya Mas Gandik juga saya Oke, tulis. ini nanti, nah ini di sini alamatnya, ini alamatnya untuk Mas Yakut. Nah,
bagi teman-teman yang ingin nanggap Mas Gandik juga, karena Mas Gandik juga cucu beliau, juga penerus beliau, nah, bisa juga menghubunginya di sini, monggo. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah menyimak channel ini sampai akhir video. Jangan lupa tonton terus channel Julius Winarso Official. Kita ada karena budaya. Salam lestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.